Shalom semua umat Tuhan yang dikasihi dimanapun kita berada. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu secara online ini. Kita percaya bahwa hari inilah kita saatnya berkumpul bersama, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami sangat bersyukur sampai hari ini kami semua diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah kembali pertemukan kami di hari Minggu ini, untuk kami sama-sama boleh menyembah Engkau, untuk kami sama-sama boleh memuji Engkau, dan kami semua diberkati lewat setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita memuji Dia dari segala suku dan bangsa. Kami berkumpul bersatu dari segenap suku, dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan amin, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia Selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Biarlah setiap kita dari berbagai suku dan bangsa berkumpul menyembah Dia, Yesus Kristus namanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, amin, dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, sama-sama semua katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan semua, tepuk tangan di atas. Mata bagi Allah Yang duduk dan bertata. Amin. Kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Amin. Naikkan para Yes. anak domba. Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita, amin. Sama-sama ikuti saya katakan, Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar.
Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan, kita naikkan pujian ini. Terima kasih. Ya Yesus, layak disembah. Layak dipuji, disembah, nama yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Terima kasih alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu Tuhan, menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Raja layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar,
hari. Terima kasih, Terima kasih Tuhan, terima kasih. terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Amin. Kami tahu Tuhan kami lebih besar dari siapapun Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang berjanji untuk menopang kami, Kau yang berjanji setia kepada kami Amin Tuhan. Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami tidak khawatir Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Ya Tuhan, menggenapi terima kasih. imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan katakan sekali lagi dengan lembut, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tidak lagi, tidak hanya keluar dari mulut kami saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan ikrarkan ini dalam hati kami Tuhan Yesus. sanggup Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Katakan dengan lebih dahsyat lagi, aku punya Tuhan yang besar, Yesus, Tuhan yang besar, yang tak berjanji. Kau sanggup menggenapinya Tuhan, menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya bahwa sekarang kami pasti terima kemenangan. Tuhan diberkati lewat setiap firman yang akan disampaikan. Biarlah firman ini menghidupkan setiap semangat yang hampir pudar. Firman ini membangkitkan setiap kami yang hampir berputus asa. Firman ini membuat kami mengalami kesembuhan dengan kuasa Engkau. Terima kasih. Beracara Roh Kudus dari awal sampai kepada akhir pemberitaan firman. Engkau yang memberkati hamba-Mu Bapak Gembala kami, Pendeta Felix Purnomo, dengan urapan yang baru daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya senang sekali pagi hari ini kembali bisa menyapa Bapak Ibu semua dimanapun saudara berada melalui media ibadah online pagi hari ini. Saudara, minggu lalu kita sama-sama memperingati kebangkitan Yesus Kristus yang membuktikan bahwa Dia mati, Dia bangkit mengalahkan maut, Dia mati, Dia bangkit mengalahkan situasi yang tidak mengenakan yang Dia alami selama ada dalam dunia ini. Saudara yang saya kasih, setelah peristiwa itu maka selama 40 hari ke depan, maka Yesus, Alkitab katakan, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya lebih daripada 500 orang. Dia menampakkan diri untuk membuktikan bahwa Dia betul-betul putra Allah yang penuh kuasa, yang sudah menang atas segala sesuatu. Iblis sudah ditaklukkan di bawah kuasa salibnya yang mulia. Nah, pagi hari ini dalam kesempatan yang begitu indah ini, saya ingin mengajak kita semua kembali mengingat satu peristiwa di mana Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang satu perumpamaan.
yang hari ini sedang kita perlukan untuk menguatkan iman kita, yang hari ini sedang kita jadikan satu referensi untuk bagaimana sebagai orang percaya kita bisa bersikap menghadapi situasi dunia yang semakin bergejolak hari akhir ini. Mari buka Alkitab kita pada pagi hari ini, saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudaraku yang saya kasihi, perumpamaan mengenai 10 gadis, 5 bijaksana, 5 yang bodoh, sudah sangat akrab di telinga kita, sudah sangat akrab di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan kita sehari-hari. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan yang diambil dari teks ini, saya berikan judul khotbah pada pagi hari ini, masa penantian dan masa persiapan. Saudara, perumpamaan mengenai 10 gadis ini menekankan bahwa semua orang percaya, yaitu saudara dan saya, harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani mereka sendiri, mengingat Kristus, sang mempelai laki-laki itu, sang juru selamat itu, bisa datang pada saat yang tidak diketahui dan tidak kita duga. Kita harus bertekun dalam iman, supaya bila hari dan jam itu tiba, kita didapati oleh Allah siap siaga, dan kita dapat diterima oleh Tuhan untuk masuk di dalam pesta perjamuan kawin anak domba itu. Kelalaian untuk memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan pada saat kedatangannya kembali berarti akan dikucilkan dari kehadiran dan kerajaannya. Tanda pintu ditutup artinya ditolak. Itu artinya orang sedang gak siap. Orang tersebut gak siap dalam kerohaniannya, gak siap untuk menerima dan menyambut kedatangan Kristus Yesus. Nah, yang membedakan kelompok gadis yang bijaksana dengan kelompok gadis yang bodoh ialah bahwa gadis-gadis yang bodoh itu tidak memperhitungkan bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi pada saat yang tidak terduga. Suatu saat yang tidak didahului oleh tanda-tanda khusus yang sangat jelas. Nah, melalui perumpamaan ini saudara, dan kita juga akan melihat bagian yang lain di Lukas 18 ayat 8 mengatakan bahwa Kristus menyatakan bahwa sebagian besar gereja tidak akan siaga pada saat dia datang kembali. Ayat 8 sampai 13 memberikan gambaran, sekali lagi, Kristus Yesus menyatakan bahwa sebagian besar gereja tidak akan siaga pada saat dia datang kembali. Siapa gereja? Saudara dan saya. Gereja bukan bangunan fisik, tapi gereja adalah pribadi-pribadi yang hidup di dalam Allah. Itu gereja. Nah, dengan demikian Kristus menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak akan menunggu sampai semua gereja siap untuk kedatangannya. Perlu diperhatikan saudara, bahwa semua gadis itu, baik yang setia maupun yang tidak setia, baik yang bijak maupun yang bodoh, semua dikatakan sangat terkejut ketika mendengar mempelai laki-laki akan datang. Ayat 5 sampai dengan 7. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perumpamaan ini berkaitan dengan kita yang hidup sebelum masa kesengsaraan besar, dan berkaitan
dan tidak berkaitan dengan mereka yang hidup selama kesengsaraan itu. Saudara, dengan mempergunakan serangkaian gambaran di pasal ini, Yesus menekankan perlunya kesetiaan, perlunya kesiagaan sampai ia datang kembali. Perumpamaan mengenai 10 gadis ini menekankan perlunya ketekunan dalam iman dan kesiapan rohani, mengingat dia akan datang pada hari yang tidak pernah kita duga. Minyak dalam perumpamaan ini merupakan lambang iman yang sejati, lambang dari kebenaran firman Tuhan yang ilahi, lambang dari kehadiran Roh Kudus yang setiap hari terus-menerus memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan spirit bagi orang-orang percaya yang sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. 5 perumpamaan lagi yang kita juga mempelajari hal yang sama, berbicara tentang ketekunan, adalah perumpamaan penabur yang ada dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Kemudian perumpamaan tentang pemilik rumah, kemudian ada perumpamaan tentang pengawas, perumpamaan tentang pembangun menara, dan perumpamaan tentang garam yang terang. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan belajar mengenai 2 hal pada pagi hari ini. Menyambut kedatangan Kristus kali kedua, atau lebih tepatnya mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Yang pertama adalah masa penantian. Saudara, ada satu ilustrasi begini. Ada sepasang suami istri sedang belanja ke sebuah mall, saudara. Biasa kalau istri itu kalau belanja biasanya lama, saudara ya, lama. Walaupun nggak semua perempuan begitu, tetapi ilustrasi ini menceritakan sepasang suami istri sedang pergi belanja ke sebuah mall. Suami menunggu istrinya belanja, saudara. Ya sudah istriku, engkau belanjalah, aku tunggu di sini. Sebab kalau mengikuti engkau bisa pegel. Nah, gitu saudara. Jadi singkat cerita istrinya pergi, saudara, belanja. Nah suaminya 5 menit pertama dia bersabar. 5 menit kedua dia sudah mulai tengok mana istriku gitu saudara ya. Nah sementara istri tetap asik dengan troli belanjaannya, suami tetap dalam masa penantian saudara di luar sana. Nah pada waktu dia menanti dan terus menanti, suami ini akhirnya mengalami kejenuhan dan dia berharap segeralah datang istriku supaya penantian ini selesai dan kita bisa segera pulang. Kita bisa segera bersama-sama pulang ke rumah. Nah singkat cerita saudara, di dalam masa-masa dia menanti istrinya selesai belanja, kemudian sang suami ini dihampiri oleh seorang SPG, saudara. Seorang SPG yang cantik gitu, saudara. Dan pada waktu dia berbicara dengan SPG ini, sang suami kemudian mulai berpikir, jangan datang dulu istriku. Semoga istriku nggak datang dulu, semoga belanjanya masih lama. Ini menjadi gambaran bagi kita, saudara, bahwa pada waktu kita ada dalam dunia ini, seringkali kita ada dalam posisi kita sedang menantikan Yesus datang kali kedua. Untuk apa? Untuk mengakhiri masa penantian kita yang nggak tahu sampai kapan. Tetapi sebaliknya, pada waktu dunia menawarkan sesuatu yang lebih manis kelihatannya, dunia menawarkan sesuatu yang lebih nikmat sepertinya, kita mulai hilang fokus, kita mulai hilang arah. Ketika menikmati hal-hal yang baik dalam hidup kita, kita mulai lupa akan rencana Allah dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita melupakan Allah dalam kehidupan kita. Seperti sang suami tadi, pada awal dia menantikan istrinya, dia punya pengharapan yang begitu besar. Istriku cepat selesai belanja dan kita bersama-sama bertemu dan kembali ke rumah. Pada waktu SPG datang menawarkan segala sesuatu, sang suami ini mulai berkilah, mulai berpikir, istriku jangan sampai cepat-cepat pulang, sebab aku masih ingin ngobrol dengan SPG ini. Nah, saudara, apa yang kita alami dalam dunia ini? Firman Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai apa yang ada dalam dunia ini, apa yang sedang dialami dan sedang terjadi di dalam dunia ini, jangan sampai mengalihkan fokus kita kepada Allah. Sebab natur kita adalah rumah Bapa di sorga. Natur kita bukan ada dalam dunia ini. Kita ada dalam dunia ini untuk satu tujuan yang mulia. Bapa di sorga akan datang menjemput kita dan bawa kita kembali ke dalam rumahnya untuk tinggal bersama-sama. Allah membiarkan ada kesusahan dalam hidup kita supaya kita sadar
bahwa kita manusia itu bukan dari dan untuk dunia, tetapi kita manusia adalah dari dan untuk Allah. Saya berpikir orang kalau susah akan lupa akan Allah, tetapi yang terjadi justru saudara lebih sering bahwa orang kalau mengalami kesenangan justru malah lupa akan Allah. Bukan berarti Allah adalah Allah yang kejam, yang memberikan kita penderitaan agar kita selalu ingat kepadanya. Bukan saudara, Ia pun juga menanti-nantikan kita, seperti yang digambarkan oleh nyanyian tentang kebun anggur dalam kitab Yesaya pasal 5. Allah menantikan kita bertumbuh, Allah menantikan kita berbuah di dalamnya dalam perbuatan baik dan keadilan. Dan ketika Allah menanti manusia yang tidak kunjung bertobat, Allah pun juga mengalami yang namanya penderitaan, saudara. Itu yang dialami oleh Allah. Bukan hanya kita yang menanti-nantikan kedatangan Allah, Allah juga menanti-nantikan kita. Kapan kita hidup bertobat, kapan kita hidup serius kepada Allah, kapan kita hidup sungguh-sungguh kepada Allah. Itu yang pertama, saudara. Masa penantian. Allah menanti untuk kita bertobat, Allah menanti untuk kita berbalik kepada jalan yang jahat menuju kepada jalan yang baik. Yang kedua, saudara, adalah masa persiapan. Kalau kita menantikan Allah membebaskan kita dari penderitaan, dan Allah menantikan kita berbalik dari kejahatan kita, tidak akan selesai penantian tersebut. Oleh karena itu, Allah mengambil inisiatif lebih dahulu. Ia datang ke dunia untuk tebus dosa manusia, tebus dosa saudara, tebus dosa saya. Dari pihak kita pun dituntut untuk tidak sekedar menanti dengan pasif, berharap masalah dalam hidup kita dan dalam dunia ini selesai dengan sendirinya, tapi kita harus berperan serta. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ini adalah pengawal pengantin perempuan, saudara. Tidak mungkin pengawal pengantin perempuan adalah pekerjaannya hanya duduk manis-manis menunggu pengantin laki-laki akan datang. Enggak. Pasti dia sedang mempersiapkan pengantin perempuan dengan cantik. Dia pasti mempersiapkan ruangan begitu indahnya. Supaya apa? Supaya ketika mempelai laki-laki datang, dia disenangkan dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Saudara, kita tidak boleh berleha-leha. Kita tidak boleh nyantai, kita tidak boleh terlena dengan situasi yang terjadi dalam dunia ini. Dunia bergemuruh, hati kita juga harus bergemuruh untuk mengejar dan menanti kedatangan Tuhan. Rick Warren yang terkenal dengan bukunya Purpose Driven Life mengatakan bahwa hidup ini adalah satu masa ujian. Kita harus belajar dan mengerjakan ujian lalu ditentukan lulus atau tidak. Allah yang menentukan kelulusan kita itu, bukan guru yang kejam, tetapi Ia penuh dengan belas kasih dan menginginkan saudara dan saya lulus ujian menghadapi situasi yang ada dalam dunia ini. Jadi dalam segala pergumulan dan kesusahan yang kita alami, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengatasinya. Tapi sekali lagi, kita tetap harus aktif berperan serta. Kelima gadis yang bodoh itu, kalaupun mereka memiliki hanya sedikit minyak, mereka tetap akan berada di dalam, bukan berada di luar. Bukan berapa banyak minyak atau seberapa bagus lampu yang kita miliki, tetapi apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Allah. Jadi saudara-saudara, janganlah kita terlena oleh kenikmatan dunia atau patah semangat karena kesusahan hidup yang semakin merajalela dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini kita ibaratnya seperti tukang parkir, saudara. Maka jadilah tukang parkir yang baik. Jika ada mobil bagus datang, kita layani dengan sopan. Tapi kalau mobil jelek datang, kita juga tidak boleh menjadi sedih. Kalau yang memiliki mobil datang membawanya mobil pergi, kita tidak perlu marah-marah. Hidup ini hanya sementara, kata syair lagu, saudara. Suatu jembatan menuju kehidupan yang kekal. Biarlah kita dapat mempersiapkan diri agar kita sungguh layak untuk kerajaan Allah. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh mengajarkan kepada kita orang percaya bagaimana kita mesti bersikap menghadapi situasi dunia yang hari-hari ini sedang digoncangkan begitu luar biasa. Jadilah bijak, jadilah hebat, jadilah cerdas di hadapan Allah. Karena Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya, Allah memberitakan firman-Nya, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa berjaga-jaga. Sehingga pada masa penantian dan masa persiapan ini,
Tuhan melihat kita sungguh tidak bercacat celah, sehingga pada waktu Dia, Sang Mempelai Agung itu datang kepada kita, didapatinya kita sungguh sempurna dan kita sungguh siap untuk dibawanya masuk ke dalam rumahnya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami pelajari, baru saja kami nikmati. Tuhan, jadikan kami seperti 5 gadis yang bijaksana, yang Tuhan berikan hikmat, yang Tuhan berikan kami kecerdasan supranatural, yang Tuhan berikan kepada kami kekuatan, yang Tuhan berikan kepada kami hati yang penuh dengan antisipasi. Ketika kami berdoa, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Ketika kami perlu pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Ketika kami ada dalam masa ketakutan, masa kecemasan, Tuhan, pada waktu kami berseru kepada Engkau, Engkau Allah yang hadir untuk memberikan kepada kami ketenangan dan kesentosaan. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan yang hari ini sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang mereka dengar itu menjadi rema dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pokok anggur yang berbuah lebat, dan Engkau bisa menikmatinya penuh dengan sukacita. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan hari demi hari. Berikan kepada kami kekuatan, keteguhan, kesabaran, sehingga kami di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan ini masih dapat melihat ada tangan Tuhan yang besar yang turun campur tangan untuk menolong kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Siapapun yang mendengarnya diberkati oleh Allah, dan diteguhkan imannya oleh Engkau. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya, meninggalkan media online ini. Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan memberkati kami. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati di dalam setiap peribadatan yang kami lakukan kepada Engkau. Saudaraku yang kekasih, apabila Engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau tekun, Engkau setia mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan, maka segala berkat kekayaan dari utara, selatan, timur, dan barat Allah himpunkan ke dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Berkat ini engkau terima, engkau bawa pulang serta bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin.